Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan mencoba berdiskusi bersama. Kita akan membahas tentang analisis sumber daya lahan dan air yang ada di Subdas Luulo. Di sini bisa kita lihat bahwa sebagian besar morfologi Subdas Luulo, terutama yang di bagian tengah, karena kajian kita yang ada di bagian tengah, itu sebagian besar berupa lereng yang curam dan juga berbukit. Hanya ada sebagian kecil, mungkin kita bisa lihat di sebelah sini, di sekitar lembah sungai yang sedikit datar, dan juga di sebelah sini ya teman-teman. Dan sebagian besar memang berbentuk lereng curam dan juga berbukit. Jadi dari sini bisa kita nanti uh, secara nggak langsung kita melihat morfologinya, maka kita bisa mengira-ngira kesesuaian lahannya nanti akan seperti apa. Oke, setelah dilakukan analisis lebih lanjut tentang kemampuan lahan, di sini kita untuk menganalisis kemampuan lahannya kita menggunakan satuan pemetaan. Di situ ada pemetaan dengan morfologinya, kemudian jenis tanah, kemudian juga lerengnya dan juga formasi batuannya. Nah, berdasarkan analisis lebih lanjut, diperoleh bahwa untuk metode kemampuan lahan dengan metode wave factor itu untuk kemampuan lahan semakin tebal di sini ya teman-teman, semakin tebal warna merahnya maka semakin tinggi kelas kemampuan lahannya. Ini karena pembatasnya yang ada di sana. Misalnya semakin tinggi semakin tinggi parameternya, semakin berat parameternya, maka semakin tinggi kelas lahan tersebut. Nah, kelas lahan yang tinggi ini memiliki keterbatasan manfaat dalam pemanfaatan lahannya. Ini bisa kita lihat di sekitar wilayah sungai, sempadan sungai, karena di sini ada rawan banjir ya teman-teman. Kemudian di sini juga area yang cenderung berbukit, maka pemanfaatannya juga lebih sedikit. Kemudian untuk metode aritmatik kita berdasarkan faktor yang paling dominan dari parameter-parameter yang digunakan. Nah, di sini cukup bervariasi untuk metode aritmatik. Jadi di sini kita bisa temukan keseluruhan lahan kelas 1 sampai dengan kelas 7 di sini. Untuk lahan kelas 1, sebagian besar bisa kita lihat bahwa lahan kelas 1 berada di area yang datar. Kemudian semakin tebal itu semakin naik kelas kemampuan lahannya. Yang paling tinggi ini ada di daerah perbukitan karena lereng yang terjal dan topografi yang curam seperti itu. Kemudian kita masuk ke kesesuaian lahan. Pertama kita mencoba untuk menganalisis untuk komoditas bagian sektor pertanian untuk sawah irigasi. Dalam sawah irigasi kita menggunakan beberapa parameter seperti jenis tanah, kemudian juga ketebalan tanah, kemudian curah hujan, dan beberapa parameter pendukung lainnya. Nah, untuk berdasarkan metode wave factor, itu sebagian besar wilayah Daslu Ulo itu tidak dapat digunakan untuk permukiman. Sorry, tidak dapat digunakan untuk sawah irigasi. Tapi pada metode aritmatik faktor itu masih ada beberapa lahan yang di situ itu morfologinya datar, itu masih bisa digunakan. Kemudian untuk pertanian tembakau, karena tembakau itu membutuhkan kriteria khusus, jadi pada kedua metode hampir tidak dapat ditemukan kelas kesesuaian lahan yang sesuai atau di S1 gitu. Karena tadi balik kita kembali di awal bahwasanya ketika ada parameter yang itu tidak sesuai maka satu area tersebut bisa menjadi masuk kelas yang tidak sesuai. Kemudian untuk non pertanian bagian industri di sini sangat merah ya teman-teman, bahwasanya di sini karena morfologinya yang cenderung berbukit, lereng curam dan sedikitnya landai, maka dari kedua metode bisa kita lihat bahwa sebagian besar subdas Luula bagian tengah kurang cocok atau kurang sesuai untuk area kawasan industri dengan beberapa faktor pembatas yang ada di sana. Kemudian untuk area permukiman, seperti kita ketahui bahwasanya di setiap area yang datar biasanya bisa kita temukan permukiman. Maka di sini di area yang datar, di sini sekitar sini, ini memiliki warna cerah ya, dia berada di kelas S1, artinya dia sangat sesuai di situ untuk area permukiman. Dan setelah kita overlay juga dengan Google Earth dan juga citra satelit, memang di sini banyak ditemukan permukiman. Namun sedikit berbeda dengan metode wave factor karena tadi menggunakan kelas pemberat, ketika ada salah satu parameter saja yang dia tidak sesuai, maka satu area tersebut bisa masuk kelas yang tidak sesuai. Nah, berdasarkan analisis evaluasi kemampuan lahan dan kesesuaian lahan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwasanya sawah irigasi itu masih memungkinkan atau masih berpotensi dikembangkan di area Daslu Ulo ini. Kemudian untuk permukiman itu juga bagus, namun mungkin ada beberapa tempat-tempat yang di situ ada lereng terjal tapi di situ ada permukimannya, itu membutuhkan metode khusus untuk mungkin di situ ada metode pembangunannya dan lain sebagainya. Jadi diperlukan pendekatan khusus dalam untuk membangun penggunaan lahan tersebut. Kemudian untuk area industri dan juga tembakau, ini sangat tidak disarankan karena keterbatasan di parameternya masing-masing.
seperti jauh dari jalan utama atau generator listrik, kemudian uh, jalan utama, kemudian juga ada sarana prasarana umum yang kurang sesuai untuk industri dan juga pertanian tembakau. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya bisa disesuaikan lagi untuk kesesuaian lahan yang lebih optimal di daerah Subdas Lu'ulo. Kemudian untuk tentang analisis sumber daya air akan dijelaskan oleh teman saya dari Yasmin dan juga Lintang. Akan saya jelaskan terkait ketersediaan air. Di sini ada ketersediaan air meteorologis dan juga ketersediaan air permukaan. Untuk ketersediaan air meteorologis membutuhkan data curah hujan dan juga temperatur rata-rata untuk membuat data P dan juga evapotranspirasi potensial. Nah, berikut merupakan grafik yang sudah dihasilkan mengenai data presipitasi, evapotranspirasi, dan juga runoff dan delta S-nya. Terus di situ dapat dilihat bahwa nilai presipitasinya cenderung menurun dan juga nilai runoff juga cenderung menurun. Sedangkan untuk nilai evapotranspirasinya itu dia konstan dan ada meningkat, dan juga begitu pula dengan delta S-nya sempat menurun dan meningkat lalu kembali menurun di bulan ke-10. Next. Selanjutnya di sini ada imbuhan akuifer, yaitu potensi terkait adanya air tanah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk peta yang berwarna pink ini itu peta distribusi air tanah secara kuantitatif. Kita menghitungnya itu berdasarkan data sekunder yang ada dengan parameter seperti RC atau yang material batuan yang ada di das Lu'ulo bagian tengah ini, dan juga luas area dari material batuan tersebut. Kemudian nanti dikalikan oleh luas di das Lu'ulo tersebut dan mendapatkan nilai koefisien imbuhan akuifer yang paling mudah ini menandakan kalau dia itu imbuhannya kecil dan juga yang besar itu berwarna pink tua. Selanjutnya ada distribusi spasial nilai imbuhan air tanah secara kualitatif. Di sini kita memiliki parameter dengan dari nilai imbuhan kuantitatif tadi, lalu diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Selanjutnya untuk kebutuhan air, sektor domestik memiliki kebutuhan air tertinggi yaitu 921.517,55 meter kubik per tahun, sementara sektor industri memiliki kebutuhan terendah sebesar 9.179,34 meter kubik per tahun, dengan sektor pertanian dan peternakan masing-masing membutuhkan 40.953 meter kubik per tahun dan 103.784,25 meter kubik per tahun. Kebutuhan air di setiap sektor menunjukkan pola yang konsisten, dengan mayoritas unit atau kegiatan memiliki konsumsi air yang relatif rendah, menunjukkan efisiensi penggunaan air dan skala operasi yang tidak besar. Selanjutnya untuk neraca air existing, defisit air yang signifikan akibat curah hujan rendah dengan kebutuhan air domestik mendominasi, sehingga diperlukan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan untuk menghadapi risiko kekurangan air. Dan untuk rekomendasinya, ada beberapa upaya untuk konservasi air yang dapat dilakukan, seperti penerapan teknologi efisiensi air pada berbagai sektor, pemanenan air hujan, pengurangan pembatasan air. Dan dalam konteks air tanah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain regulasi penarikan air tanah, mengutamakan pengisian kembali air tanah, dan mengembangkan sistem pengelolaan air tanah yang terintegrasi. Kemudian untuk kerentanan pencemaran air tanah dan air permukaan, di Subdas Lu'ulo tengah menunjukkan variasi yang signifikan antar desa, dengan desa Tirtomoyo memiliki tingkat kerentanan terendah dengan indeks 27, dan beberapa desa seperti Seboro, Sendang Dalem, dan Kalikowong menunjukkan tingkat kerentanan lebih tinggi, yaitu indeks 31, dipengaruhi oleh faktor kemiringan,
lereng, curah hujan, dan penggunaan lahan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.